Halo Sobat BSI, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mia Rosmiati selaku dosen petik atau pengantar teknologi, informasi, dan komunikasi. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renita Septia Wulandari dengan NIM 642224880 dengan program studi manajemen dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak teknologi informasi dan komunikasi. Oke, langsung saja. Maaf, agak lama. Oke, selain memberikan manfaat, TIK atau teknologi informasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut adalah contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, terasing dari lingkungan. Apa itu terasing dari lingkungan? Yaitu seseorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena ia akan berlama-lama di depan komputer. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, meningkatnya kejahatan di dunia maya. Perkembangan dunia maya atau internet ternyata memunculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga, merusak moral. Seringkali di internet menjumpai materi-materi yang berbau pornografi. Apabila diakses oleh pengguna yang tidak tepat dan belum dewasa, justru akan menimbulkan dampak buruk dan berpotensi merusak mental dan moral seseorang. Yang keempat ada menciptakan kesombongan diri. Media komputer merupakan teknologi baru dengan harga yang masih relatif mahal. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memilikinya. Kadangkala orang yang memiliki komputer merasa status sosialnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, dan lebih modern. Akan tetapi hal yang sebaliknya juga dapat terjadi. Orang yang tidak memiliki komputer akan merasa minder dan rendah hati. Yang kelima, mengganggu kesehatan. Kesehatan manusia dapat terganggu oleh penggunaan komputer yang tidak tepat. Gangguan kesehatan pada mata sering dijumpai karena bekerja di depan komputer terlalu lama. Yang keenam, meningkatkan jumlah pengangguran. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, maka tenaga manusia lama semakin tergeser oleh komputer. Otomatis sistem komputer akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketujuh ada kemampuan berpikir. Sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Selain dampak TIK berakibat negatif kepada masyarakat, maka TIK juga memberikan dampak positif dan negatif. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Terus ada inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Sisi negatifnya, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi sesuatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang kedua, di bidang sosial budaya.
Sisi positifnya, hubungan sosial antara masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Contohnya, A berada di kota Bandung dan B berada di kota Makassar. Mereka berkomunikasi melalui ponsel. Mereka saling mengabarkan kondisi satu sama lain dan saling bertukar cerita. Itulah sedikit gambaran pemanfaatan TIK dalam hubungan interaksi sosial. Walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, mereka tetap dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Sisi negatifnya, mereka perilaku penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya, perilaku penyimpangan disebabkan oleh merosotnya moral yang ada di masyarakat. Kurangnya filterasi akan informasi serta budaya yang diterima dari TIK menjadi faktor pokok timbulnya permasalahan ini. Hal yang seharusnya salah justru dibenarkan, dan yang benar justru disalahkan. Perilaku yang melawan norma yang ada di masyarakat pun kian merebak. Tak hanya pada kalangan remaja atau pelajar saja yang memang masih labil, tetapi juga pada masyarakat dewasa. Yang ketiga, bidang perniagaan dan perdagangan. Sisi positifnya, yang pertama ada membuka peluang bisnis baru, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, menjamurnya bisnis berbasis internet, produktivitas dunia industri semakin meningkat, konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, dan yang terakhir, pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam berbelanja. Sisi negatifnya, mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Yang kedua, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Selanjutnya, yang keempat, di bidang pemerintahan. Sisi positifnya mendorong tumbuhnya proses demokrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Karena informasi lebih mudah didapat, tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sisi negatifnya, pengguna persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Terorisme yang semakin merajalela, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Yang terakhir, munculnya kejahatan jenis baru. Selanjutnya, yang kelima, dampak era revolusi industri 4.0. Dampak teknologi informasi lebih terasa pada saat sekarang, yaitu di era revolusi industri 4.0. Dampak revolusi industri 4.0 yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi di beberapa bidang. Yang pertama produksi, yang kedua pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, yang ketiga energi, yang keempat makanan, keamanan, dan pertanian, yang kelima pendidikan gender dan pekerjaan, yang keenam lingkungan dan sumber daya alam, yang ketujuh mobilitas, yang kedelapan sistem keuangan dan moneter. Teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi Indonesia 4.0 ini antara lain, yang pertama computing power, yang kedua kecepatan komunikasi, yang ketiga kapasitas penyimpanan data, yang keempat sensor, dan yang kelima printer 3D. Revolusi industri 4.0 adalah disrupsi teknologi internet ke dalam proses produksi agar proses pengolahan barang dan jasa bisa lebih efisien, cepat, dan massal. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi robotik, rekayasa intelektual, Internet of Things atau LOT, nanoteknologi, hingga sistem yang disebut sistem komputasi awan atau cloud computing. Dampak yang besar terancam terjadi di beberapa bidang manufaktur. Ancaman muncul dalam bentuk hilangnya beberapa lapangan pekerjaan,
dan akan ada 4,75 juta pekerja administrasi di 18 negara terancam dirumahkan dikarenakan adanya revolusi 4.0 ini. Maka dari itu, dampak negatif dari revolusi industri 4.0 dapat dirasakan bersama, yaitu yang pertama, timbulnya kapitalisme modern, yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce, yang ketiga, upah buruh semakin rendah, yang keempat, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, yang kelima, ada munculnya imperialisme modern, yang keenam, kurangnya interaksi antara manusia dan manusia lainnya. Yang keenam, di industri otomotif. A. Pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi. Sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Hal ini dikarenakan banyak driver yang digantikan fungsinya oleh robot dan mesin yang dapat memastikan tingkat kecelakaan yang lebih kecil. Contoh, pada rem yang dibuat menjadi rem otonom, mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 23% sampai 45%. Yang B, banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Taksi tanpa pengemudi yang sudah dilakukan oleh Uber pada Desember 2016 menjadi awalan dari berkurangnya supir taksi. Yang keenam ada di industri retail. Pemanfaatan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan digital marketing. Pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi Indonesia di industri yang dampaknya paling terlihat. Yang A, perusahaan yang langsung menjangkau end user dengan seiring dibuatnya toko online sendiri, menjadikan kemudahan bagi end user, juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ketiga atau keempat. Yang B, digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif, dan efisien. Dengan adanya e-commerce, bagian dunia manapun dapat saling mengenal produk bagian dunia lainnya, sehingga mereka bisa saling mengenalkan produk yang mereka miliki tanpa harus bertatap muka atau berkunjung ke sebuah negara jika ingin mengenal produk negara tersebut. Selanjutnya ada di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Yang A, pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya berkaitan dengan buruh pekerja, perusahaan sepatu, motor, dan juga konveksi. Beberapa perusahaan besar seperti Adidas sudah menggantikan pekerja manufaktur dengan robot sejak tahun 2017. Yang B, kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak jauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Saat ini Amazon sudah memiliki drone yang fungsinya sudah menggantikan kurir untuk mengirimkan pesanan seperti televisi, bahkan popcorn dengan waktu yang sangat singkat. Yang C, peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Yang D, pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Yang kesembilan ada di bidang teknologi keuangan atau vintage. Yang A, penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Yang B, menyediakan AI untuk institusi keuangan. Yang 10, di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang A, terciptanya AI atau Artificial Intelligence
di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine, yang terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar, yang terakhir terciptanya e-library agar mempermudah dalam pencarian kebutuhan akan buku dan jurnal. Oke, terima kasih. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah presentasi ini. Semoga bisa memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.